Assalam qoblal kalam wal kalam bil ibtisam wal ibtisam ramzul Islam li'annal Islam dinus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrul mubarak wa farada 'alan nasi siyami li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah, semoga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur yang panjang, yang tanpa kita sadari kita sudah memasuki hari ke-13 bulan Ramadan di tahun ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Keistimewaan bulan Ramadan bukan karena hanya kita diwajibkan untuk berpuasa, melainkan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sebagai petunjuk bagi kita, bagi umat manusia di seluruh dunia, agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ayat ini juga menerangkan bahwa bulan Ramadan dan Al-Quran merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Makanya apabila kita menginginkan bulan Ramadan ini memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Konsep mendekatkan diri dengan Al-Quran ini bukan hanya kita membacanya saja, melainkan kita terus selalu berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran, merenungkannya, dan juga berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah sebabnya mengapa kita diwajibkan untuk berpuasa, agar kita tidak hanya menahan diri dari rasa lapar dan rasa haus, tapi kita juga mampu terus belajar menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari amarah, dan menahan diri dari kelalaian. Agar kenapa? Agar hati kita menjadi lebih mudah untuk menerima Al-Quran dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selain memperbanyak tilawah, bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk menghidupkan malam-malamnya, yang sering kita sebut dengan qiyam Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh dosa-dosanya akan Allah ampunkan. Perhatikan sabda Rasulullah, bukan hanya beliau mengatakan barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, namun ada dua syarat yang beliau ungkapkan pada hadis tersebut. Yang pertama adalah imanan, artinya dilakukan karena iman. Maksudnya adalah kita melaksanakan qiyam Ramadan adalah benar-benar
karena kita yakin bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melaksanakan qiyam Ramadan bukan karena kita ikut-ikutan, bukan karena kita FOMO, bukan karena kita malu karena kita tidak terlihat di masjid, atau bukan karena hanya sekedar ritual tahunan saja, melainkan imanan itu sendiri berdiri karena kita yakin bahwa semua amalan ibadah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa setiap ayat yang kita bacakan merupakan firman-Nya. Kita yakin bahwa setiap ruku dan setiap sujud yang kita lakukan dicatat sebagai pahala. Dan kita yakin bahwa Allah Maha melihat terhadap kesungguhan ibadah yang kita lakukan. Kalaupun ada orang melaksanakan qiyam Ramadan tanpa iman di dalam hatinya, maka ia hanya melakukan rutinitas berdiri saja. Namun sebaliknya, ketika ia menghadirkan qiyam Ramadan karena iman, walaupun hanya 2 rakaat, maka itu lebih baik nilainya dibandingkan dia berdiri lama namun tidak menghadirkan iman dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah ihtisaban, artinya kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtisaban ini berarti kita memurnikan niat kita. Ihtisaban merupakan orientasinya kepada hati. Kita melaksanakan qiyam Ramadan bukan karena ingin dipuji rajin, kita melaksanakan qiyam bukan karena ingin dibilang sok alim, atau kita melaksanakan qiyam bukan karena ingin dibilang yang paling istiqomah. Namun kita melaksanakan qiyam itu benar-benar hanya ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtisaban juga berarti kita bersabar dalam melaksanakan ibadah. Ihtisaban membuat lelah menjadi ringan, ihtisaban membuat yang lama menjadi nikmat, dan ihtisaban membuat ibadah mempunyai nilai yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena apa yang kita lakukan bukan karena ingin dipuji oleh manusia, melainkan hanya mengharap pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah SAW mengaitkan qiyam Ramadan dengan pengampunan. Karena ketika iman bersatu dengan harapan dalam sebuah ibadah, maka balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, maka sebelum nanti malam kita berdiri melaksanakan sholat tarawih, luruskan niat kita terlebih dahulu. Tanamkan dalam hati kita, ya Allah, hamba berdiri karena hamba beriman kepada Engkau ya Allah. Hamba berdiri karena hamba hanya ingin mengharapkan pahala dan ampunan dari Engkau ya Allah. Jika hal itu tertanam dalam diri kita, maka qiyam Ramadan yang kita laksanakan bukan hanya menggugurkan sunnah, tetapi menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang melaksanakan qiyam dengan iman dan ihtisaban. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak tertata, ada tutur yang tidak teratur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.